Aksi dan kontemplasi. John Cassian yang poin yang pertama yaitu menyeimbangkan kehidupan aktif dan kontemplatif. John Cassian 360-35 diperhitungkan sebagai yang memusatkan perhatian biara pada kebutuhan untuk menyeimbangkan kehidupan aktif dan kehidupan kontemplatif. Selagi masa muda, ia pergi ke tanah di mana ia masuk biara dekat Yerusalem, pindah ke Mesir, lalu terpengaruh oleh Evagrius. Di tahun 399, Cassian meninggalkan Mesir dan kembali ke Konstantinopel. Meskipun Cassian selalu meninggikan kehidupan rabi lebih daripada kehidupan orang awam, ia sangat mengerti adanya ketegangan antara kedua pendekatan itu dan memperlihatkan langkah yang luar biasa dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara keduanya. Yang berikut yaitu menemukan keseimbangan. Dari kutipan tadi mendefinisikan sifat jalan spiritualitas, yaitu hidup ini tidak hanya aksi dan kontemplasi, tetapi merupakan sebuah penemuan keseimbangan antara keduanya. Sejak permulaan zaman, para pengikut Kristus telah bergumul untuk menemukan keseimbangan ini. Meskipun pengaruh Evagrius pada pemikirannya tidak dapat disangkali, Cassian mengembangkan lebih menyeluruh. Diperintahkan untuk mengasihi Allah dengan hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kita, serta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Meski dinamika ini tertekan sangat jelas, gereja tidak selalu menyebut jalan pikiran ini. Dengan meninggalnya Agustinus, sebuah era berakhir langsung diikuti sebuah musim baru yang membawa bencana. Selama 100 tahun berikutnya kerajaan Roma merosot ke dalam onggokan sampah peradaban dunia. Yang berikut yaitu peran kearifan. Kearifan adalah kemampuan yang membeda-bedakan benar dan salah, adalah proses sistem Cassian. Ia menyebut kearifan sebagai ibu dari semua kebijakan. Sebagaimana ia lakukan di seluruh konferensi, Cassian menjabarkan ide-idenya dengan masuk ke dalam percakapan, semua kebenaran menjadi terang melalui dialog. Untuk menggambarkan realitas ini, Cassian menggambarkan realitas memilih beberapa contoh negatif. Pertama, ia memakai kasih mengerikan tentang seorang rahib bernama Hero. Hero mengabaikan ajaran dari komunitas orang kudus. Meski hidupnya penuh disiplin dan baik, ia melakukan tindakan yang bertentangan dengan nasihat sidang tua-tua, dan dalam keadaan kacau, ia loncat ke sumur yang dalam dengan mempercayai bahwa Allah akan melindunginya. Di saat terakhir ia dialihkan oleh tindakan intervensi beberapa orang saudara. Sebagai itu, penjaga dan pembimbing semua kebijakan lainnya. Kearifan merupakan satu-satunya kebijakan yang menolong kita melakukan hal yang tepat pada saat tepat, karena alasan yang tepat dalam cara yang tepat. Yang berikut yaitu peran doa. Doa merupakan instrumen utama lainnya untuk belajar tentang Allah. Seperti gurunya Evagrius, Cassian menekankan bahwa kita tidak mungkin menikmati komunitas tanpa hati dengan Allah jika kita mengalami gangguan. Dalam suatu pemeriksaan yang unik dan jujur, Cassian memaparkan bagaimana doa menjadi berbeda sesuai kemurnian jiwa kita. Yaitu ada 4 jenis doa, ialah permohonan ampun, permohonan, syafaat, dan ucapan syukur. Doa yang Tuhan ajarkan mengikuti pola 7 langkah yang menyatakan pendakian jiwa kepada Allah. Yang berikut yaitu pola 7 langkah doa Bapa Kami. Yang pertama yaitu kesadaran akan Allah. Yang kedua yaitu kesadaran bahwa kita ada dalam kerajaan Allah. Yang ketiga mengatakan bahwa kehendak Allah memerintah segala sesuatu. Yang keempat
yaitu mengetahui bahwa Allah menyediakan setiap kebutuhan kita. Yang kelima, yaitu mengatasi pencobaan. Dan yang terakhir, yaitu menyadari bahwa kerajaan, kuasa, dan kebenaran Allah membebaskan kita dari kejahatan. Kuncinya tentu adalah kemurnian hati. Pertumbuhan persekutuan kita dalam Allah menuntut penyangkalan diri dan disiplin diri. Juga menuntut kita mengikuti jalan yang telah Allah bentangkan untuk kita. Yang berikut yaitu mencapai pengetahuan rohani. Bagian terakhir dari karya Cassian berfokus pada berbagai aspek pengetahuan rohani dan bagaimana kita melengkapi pendakian kita kepada Allah. Diskusinya tentang pengetahuan rohani ini sangat penting dan menentukan. Semua pengetahuan yang berasal dari Alkitab berkembang melalui pengaturan tepat tentang 4 arti Alkitab, yaitu yang pertama, histori, hanyalah pengetahuan tentang apa yang terjadi di hadapan kita dan pengetahuan tentang pentingnya peristiwa-peristiwa itu. Yang kedua yaitu alegori, adalah mampu membedakan dari berbagai peristiwa sejarah maknanya lebih dan membawa maksud-maksud Allah. Yang ketiga yaitu anagogi, menyatakan misteri surga. Yang keempat yaitu tropologi, memimpin kita untuk menerapkan ajaran Alkitab ke kehidupan kita sendiri dan menarik prinsip dan petunjuk untuk kehidupan kudus. Perkenalkan, nama saya Nitriana 71/2021/315. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi dan respon. Johannes Cassian adalah seorang penulis kuno yang paling modern pada masa itu. Mengapa? Sebab wawasannya tentang kehidupan rohani dengan dunia aksia dan dunia aksila lebih luas, di mana kebanyakan kita menghidupkan sebagian besar hidup kita. Maksud dari kata lain, aksia dan aksila ini adalah tindakan atau sikap. Cassian juga berkata bahwa ada titik awal di mana Cassian bersifat fundamental. Yang pertama yaitu pengalaman hidup nyata yang kasar dan bergelombang, di mana kita juga sungguh mengerti perbedaan kejahatan dan kebajikan antara keduanya itu. Pada tahun yang lalu, sekelompok filsafat berkumpul untuk membahaskan konferensi tentang kejahatan di peristirahatan di Aspen, Colorado. Mereka juga menyampaikan makalah-makalah yang terpelajar. Tetapi di saat itu mereka mengalami kesulitan dalam menentukan apakah sungguh ada sesuatu yang disebut kejahatan. Apakah mereka tidak berhasil dalam menyimpulkan tempat mereka berkonferensi di jantung kota Laos, Angeles atau Hong Kong atau kota besar di dunia. Semua yang dikatakan kejahatan, kenajisan, dan dosa yang disebutkan itu sangat buruk. Kenapa? Ia menghancurkan manusia, menimbulkan masalah, kekacauan, dan betapa nyata kejahatan adanya. Dan sebaliknya, kebajikan baik adanya. Apabila kita diberhadapkan situasi yang memeras nyali kita, mengerti bahwa membuang kejahatan dan mengejar kebajikan sungguh nyata jalan kehidupan kita. Cassian juga mengarahkan kita dari dunia aksi ke dunia kontemplasi dengan memindahkan kita ke kontemplasi. Tetapi ia juga tidak meninggalkan aksi. Sebaliknya juga, Cassian menempatkan kita tetap dalam suatu papan jungkat-jungkit, yang mengartikan sebagai papan jungkat-jungkit yang keduanya harus saling mempertahankan keseimbangannya. Baik, perkenalkan, nama saya Ayub Manulang dengan NIM 712021. Di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana Benedict menjadi suatu pemimpin di dalam misionarisnya.
Kepemimpinan komunitas pada dasarnya membentuk nilai-nilai yang dijabarkan dalam suatu komunitas. Yang dipertanyakan adalah bagaimana kita harus memilih abot, yaitu memimpin komunitas iman. Benedict memberikan wawasan cemerlang tentang sifat dan tanggung jawab kepemimpinan. Di dalam pengetahuan dan pengajaran yang diberikan oleh Benedict, kita dapat memahami bahwa betapa pentingnya keberhasilan dan akal sehat yang baik yang dapat dikembangkan dan peraturan yang praktis, sederhana, dan bersahaja, yang dapat memudahkan kita untuk mengasah akal sehat kita. Pada zaman Benedict, banyak para rahib yang mengembara tanpa punya tanggung jawab atau akuntabilitas, tanpa stabilitas, dan tanpa spiritualitas yang real. Para rahib punya nama di kelompok pertama yang disebut dengan Sarabait. Benedict berpendapat bahwa Sarabait adalah jenis rahib yang paling tidak beres, yang tidak dibimbing oleh pengalaman. Tidak ada aturan untuk menguji mereka sebagaimana emas diuji di perapian dan memiliki sifat yang lembek seperti timah yang tersurat di Amsal 27 ayat 21. Dan ada juga kelompok yang lain yang disebut sebagai Girofak. Dan menurut Benedict, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka terbuang dari satu tempat ke tempat yang lain, selalu berpindah, tak pernah menetap. Ada juga rule Benedict yang menyebabkan revolusi dan kehidupan religius yang sangat baik untuk 1000 tahun ke depannya. Mengapa Benedict menekankan untuk mengajari dan mengingatkan para rahib itu supaya tidak ada lagi nabi-nabi yang berfungsi tanpa akuntabilitas atau pelatihan yang serius? Para pemimpin umat Kristen seringkali harus menangani onggakan yang timbul dari pemberitaan yang bersifat destruktif. Benedict datang untuk mengingatkan kita bahwa ada sesuatu yang dapat kita lakukan dan menjadi pembelajaran yang sangat berarti bagi kehidupan kita. Lakukanlah hal yang mendorong yang terfokus kepada Allah, dan sisanya berikan perhatian dan tanggung jawab seutuhnya dan saling melayani satu dengan yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi di atas, yaitu Gregory yang Agung. Menghidupi kehidupan aktif secara kontemplatif. Gregory dilahirkan sebagai putra senator Roma dan ibu bangsawan. Status kehidupannya memberi posisi dan pendidikan tertinggi sebagai yang terakhir dari antara para pemimpin gereja agung yang dididik dalam sistem Roma. Kecerdasan bawaan Gregory digabung dengan pendidikan istimewa yang tersedia, memberinya tingkat keahlian luar biasa dan penyiapan sebagai seorang pemimpin gereja. Pada tahun 585, Gregory kembali ke Roma untuk membantu Paus Pelagius. Kecemerlangannya terus melambung dan ketika Pelagius tiba-tiba meninggal karena serangan wabah pada tahun 590, Gregory segera dipilih untuk menggantikannya, melayani sebagai uskup Roma dan kepala gereja barat sampai kematiannya pada tahun 609. Ia menegaskan keistimewaannya dirinya sebagai salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja. Kontribusi Gregory untuk mengerti persekutuan kita dengan Allah sama besarnya pula. Ia pula menerima penuh panggilan Allah penuh sebagai paus dan memancarkan keyakinan tak terbatas bahwa yang terbaik dari hidup adalah merenungkan Allah
dan terlibat dalam kegiatan yang bertujuan secara simultan. Untuk mengerti Gregory, penting diingat bahwa ia menganggap setiap tingkat kehidupan Kristen bermanfaat. Dalam tulisannya, ia menekankan keunggulan kehidupan kontemplatif atas kehidupan aktif. Tetapi ia tidak berhenti pada kehidupan kontemplatif karena Gregory jarang berbicara tentang aksi dan kontemplasi secara langsung. Gregory memulai suatu definisi yang jelas tentang yang ia percaya membentuk kontemplasi, yaitu perhatian yang total hanya kepada Allah saja. Kontemplasi adalah menunjukkan perhatian kita kepada perkara-perkara surgawi. Tetapi kita tidak dapat mempertahankan kontemplasi murni dalam hidup ini. Bahkan Gregory membandingkan kecenderungannya ini seperti belalang yang melompat seperti di udara untuk waktu singkat, tetapi akhirnya harus kembali lagi ke bumi. Tingkat 1, kehidupan aktif. Kehidupan aktif dimulai dengan kasih kepada sesama yang diungkapkan dalam tindakan pelayanan konkret. Setiap tindakan kebaikan adalah permulaan dari persekutuan kita dengan Allah. Sumber pertumbuhan adalah penumbuhan kebajikan. 4 kebajikan utama adalah kehati-hatian, keadilan, penguasaan diri, dan keberanian. Sifat saling terhubung ini memungkinkan kita untuk bertumbuh dalam kebajikan secara bertahap. Ini mengizinkan kita untuk menguatkan daya akal budi kita untuk menghadap Allah dengan benar. Kebajikan yang pertama yaitu iman. Iman adalah kepastian akan hal-hal yang diharapkan. Jadi, iman bukan kesadaran tentang dimensi hidup yang bersifat irasional, melainkan fakta bahwa kepercayaan Kristen didasari atas penggunaan akal budi secara benar dan integrasi secara dimensi sifat manusia kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat 2 kehidupan kontemplatif. Kehidupan kontemplatif ini di sini kita mulai mengarah ke dalam keadaan yang reflektif. Menurut Gregory juga dia mendefinisikan kontemplasi sebagai perhatian penuh hormat kepada Allah saja. Ini rohani dibangun dan kita mulai belajar bagaimana mencerap Allah. Di dalam kehidupan kontemplatif terdapat banyak pergumulan mental apabila ia merentangkan roh kepada perkara rohani. Hal ini dengan baik sekali digambarkan dalam narasi kudus yang menceritakan tentang Yakub bergumul dengan sang malaikat. Ketika Gregory mencapai ketinggian kontemplasi mistik, ia kembali ke dataran eksistensis manusia yang realistis. Karena ungkapan terbaik kehidupan kontemplatif ialah monastisisme, dan karena Gregory menginginkan suatu pengertian tentang kehidupan rohani untuk setiap orang, ia tidak dapat berhenti dengan kontemplasi sebagai ideal tertinggi kehidupan Kristen. Pemikiran buah dan kebutuhan manusia kita selalu membawa Pemikiran dunia dan kebutuhan manusia selalu membawa kita kembali ke keberadaan bumi kita ketika ini terjadi, bahkan ditarik ke realitas lebih dalam, yaitu bahwa kehidupan adalah suatu ayunan terus-menerus antara aksi dan kontemplasi. Di sini tingkat 3 kehidupan aktif di kehidupan secara kontemplatif. Kebajikan teologi kasih mencapai ungkapan terpenuhnya di sini. Kristus adalah penghalangan kita sambil ia menyeimbangkan secara sempurna kehidupan kita dengan dunia luar. Sama seperti Adam adalah manusia pertama dan terutama dalam aksi, namun kehilangan posisinya dalam tatanan ilahi. Kebajikan tertinggi adalah kasih melalui ketenggangan kreatif.
antara kehidupan aktif dan kontemplatif. Kita mendakai ke tingkat lebih tinggi daripada yang dapat kita lihat